Hai Sobat Lentera, senang sekali Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terbesar di Asia di Karawang, Jawa Barat. Proyek industri baterai EV terbesar se-Asia ini memiliki total investasi keseluruhan dari hulu hilir mencapai 96,04 triliun rupiah. Kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat, kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation, dan CBL Contemporary Brunn Legend. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di daerah, Imigrasi Surabaya bersama jajaran Polresta Sidoarjo menggelar program Semarak Tanam Jagung. Hasil Semarak Tanam Jagung ini sepenuhnya akan diserahkan ke masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat di pinggiran kota Sidoarjo. Dukungan terhadap upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah kota Sidoarjo, khususnya di kawasan pinggiran kota, terus dilakukan oleh aparat penegak hukum di Sidoarjo. Tidak hanya Polri, jajaran imigrasi kelas 1 khususnya Surabaya, menggandeng jajaran Polresta Sidoarjo juga menggelar program Semarak Tanam Jagung Bersama. Menggunakan lahan kosong seluas 10 hektar di kawasan Desa Bulang Prambon, Sidoarjo, program Semarak Tanam Jagung ini dilakukan dengan melibatkan ratusan petani jagung di kawasan desa tersebut. Selain untuk mendukung program ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan, Semarak Tanam Jagung ini juga digelar dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Menurut rencana, hasil panen Semarak Tanam Jagung ini akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat di pinggiran kota Sidoarjo. Pelaksanaan Semarak Paspor, hari ini kita Semarak Tanam Jagung di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk mendukung pemerintah ketahanan pangan. Program visi-visi Pak Presiden kita buktikan dan kita aktualisasikan dalam hari ini kita bersama dengan Polres dan juga Pak Dandim. Hari ini kita melaksanakan tanam jagung seluas 10 hektar dan kita gunakan kita bersama-sama berkolaborasi dengan Polri dan juga TNI. Nanti hasil yang didapat kita akan serahkan kepada masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Kantor Imigrasi Surabaya dan Polres Sidoarjo, kita mengucapkan terima kasih support pada pimpinan daerah, karena dengan hari jadi Bayangkara tentu ini suatu kebahagiaan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa program ini adalah menyambut visi dan misi Pak Presiden kita. Alhamdulillah hari ini terus terwujud. Tadi kita sampaikan semuanya juga ikut serta untuk mewujudkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Dan hari ini Polri dan Imigrasi itu nyata, untuk nyata dengan kegiatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus tumbuh untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Polri,
kepada Imigrasi Surabaya yang berkolaborasi. Mudah-mudahan ketahanan pangan ini terus berlanjut ya untuk menyukseskan visi dan misi Pak Presiden. Itu Mas. Untuk mempercepat proses panen dalam program Semarak Tanam Jagung ini, Polresta Sidoarjo menggunakan sistem drone, penyemprotan pupuk dan obat melalui udara yang dikendalikan oleh anggota Babin Kamtibnas yang telah mendapat pelatihan pertanian sebelumnya. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang sebuah situs untuk mengadopsi seekor hewan berdasarkan bintang zodiak. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, di Amerika Serikat ada yang unik, yaitu sebuah pusat adopsi hewan peliharaan memperkenalkan sebuah situs internet untuk mengadopsi hewan berdasarkan bintang zodiak. Unik bukan? Kami hadirkan berikut liputannya untuk Anda. Banyak orang mencari pasangan hidup berdasarkan kecocokan sio atau bintang zodiak. Mengapa tidak manusia dengan hewan peliharaan? Semacam itulah pertimbangan relawan di pusat adopsi anjing Wags and Walks di Los Angeles, negara bagian California. It's really important to us to learn about our dogs so that we can match them really well with their potential adopters and fosters. So we get to know our dogs, and although they are rescue dogs, so for the most part we don't know their actual birthdays, we assign them a star sign based off of their personalities as we get to know them. Semua data ini diunggah ke situs wagsandwalksfoster.com. Puluhan anjing yang siap diadopsi semuanya diberi bintang zodiak berdasarkan perilakunya. This is Blossom. She's a Taurus. She's very reliable, steady, and doesn't like to go on very long walks. This is Ruby. She's a Virgo. So she's very sweet, and she's very sweet, and she's really well behaved on leash as well. And then we have Artie here, who is an Aries. He's active and fiery and has a big personality. Di Wags and Walks, jumlah anjing yang diterima bisa mencapai 170-an. Sebagian besar dirawat oleh pengasuh sementara hingga diadopsi. So I'm an Aquarius. The best dogs for me, based on our signs, would be Geminis, Libras, Sagittarius, like Virginia here. And I have found that I have had a couple dogs as fosters who fit the bill for those signs. Suasana di rumah pengasuh sementara juga lebih kondusif bagi kesehatan anjing karena tak steril seperti kandang di tempat penampungan. Adopsi anjing dan kucing di Amerika Serikat memang meningkat selama pandemi, terutama pada awal pandemi saat warga lebih banyak di rumah saja dan lebih banyak memiliki waktu untuk merawat dan melatih hewan peliharaan mereka. Tapi kemudian semangat untuk mengadopsi atau bahkan merawat sementara ini sedikit mengendur. Kampanye berdasarkan astrologi ini dibuat untuk kembali meningkatkan minat adopsi. Menurut perusahaan perancang situs internetnya Squarespace. That compatibility is a huge factor when it comes to pairing a pet with a foster parent. And what better way to showcase compatibility than with astrological signs? It's a fun, engaging way. People can kind of understand what their astrological sign is, who they, what pet they would best pair with. And so we thought it was a really fun and unique angle to kind of raise awareness for this program. Sejak peluncuran situs adopsi dan pengasuhan berdasarkan bintang zodiak ini, jumlah peminat meningkat sekitar 20%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Bagi sebagian orang, tidur nyenyak di malam hari terkadang sulit dilakukan. Tapi kini ada kasur pintar yang mampu melacak pola tidur dan membantu penggunanya untuk mendapatkan data agar bisa tidur secara lebih baik. Berguling dari satu sisi ke sisi lainnya atau terbangun di tengah malam. Manusia menghabiskan sekitar sepertiga dari hidup mereka untuk tidur atau mencoba tidur. Teknologi pelacakan tidur mungkin membuka pemahaman mengenai apa yang membuat mereka tetap terbangun. 8 Sleep menjual apa yang disebut sebagai kasur pintar. Sensor piezoelektrik pendeteksi getaran diletakkan di dalam alas kasur. They act almost like a stethoscope, where it's picking up on all the different vibrations at the different frequencies that your body is emitting throughout the night. Algoritma mengolah data sepanjang malam berdasar informasi suhu tubuh, jumlah napas, seberapa sering berguling, dan detak jantung saat istirahat. Paginya, para pengguna bisa mengecek aplikasi tidur ini untuk melihat bagaimana mereka melakukan berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8 Sleep mengatakan, kebangkitan pelacak tidur berbentuk jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberi pengguna informasi berharga mengenai kesehatan tidur mereka. You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night, so then you can really, gauge an understanding of, you can break apart your sleep and figure out what's going on during those 8 hours. Misalnya, menurut data 8 Sleep, orang tidak bisa tidur nyenyak dengan hewan peliharaan ada di tempat tidur seperti yang mereka kira. Meski mereka tidur sedikit lebih lama, tapi kualitas tidurnya lebih rendah. The pet in the bed is to have an impact probably because the pet is also moving during the night. And we see the same with partners. So when you're sharing the bed with someone,
people who go to bed together and get out of bed together, they will sleep better. Di masa depan, perusahaan Eat Sleep berharap akan dapat menambahkan lebih banyak sensor pada kasurnya untuk mendeteksi perubahan pada tubuh setelah tidur, yakni informasi yang mungkin menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan dari sang pengguna. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang drone bawah air yang membantu mempelajari dampak perubahan iklim di bawah laut. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Drone bawah air ternyata cukup membantu dalam mempelajari dampak perubahan iklim, terutama pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia ini. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far, and that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pasangan Citra Sari dan Irwan Arilaha ternyata cukup berpengalaman pada waktu membuka kedai kopi di Jakarta. Saat pindah ke Amerika Serikat dan menetap di kota kecil di Salisbury, Maryland, keduanya melihat peluang pasar restoran Poke, sebuah makanan tradisional Hawaii, dan lahirlah Iza Poke and Coffee yang menyajikan es kopi alpukat khas Indonesia. Kalau di Indonesia, alpukat ini lebih ke sesuatu yang something sweet dessert gitu ya. Terus mereka jajalin dan ternyata mereka suka sih. Ini jadi salah satu frappe favorit di sini. Choco avocado alias jus alpukat khas Indonesia ternyata jadi salah satu favorit para pelanggan Iza Poke dan Coffee, kafe milik pasangan diaspora Indonesia Irwan Arilaha dan Citra Sari. Tapi memang untuk pertama kali kelihatannya agak aneh bagi customer ya. Tapi once mereka coba, karena itu kan kita campur dengan espresso. Pernah memiliki bisnis kafe di Jakarta selama 8 tahun, keduanya merintis Iza Poke dan Coffee sejak Mei 2023 di Salisbury, kota kecil berpenduduk sekitar 30.000 jiwa di negara bagian Maryland. Banyak orang tanya, why Salisbury? Aku cuma bilang, why not? Gitu kan. Karena aku berpikir, this is not red ocean. Dimana sebenarnya aku bisa berkembang baik. Nggak terlalu banyak kompetisi dan segala macam. Dimana aku bisa stand out. Yang crowd-nya nggak terlalu banyak, but I can still be bold gitu ya. Tadinya memang kepikiran cuman bikin kopi. Karena kita ada coffee shop di sana. Kita bikin kopi dan kita lihat, wah ini tempat gede juga ya, nggak mungkin kita bikin kopi aja. Dan kita punya ide bikin poke. Poke ini pun karena kita tidak punya dapur. Karena biaya membangun dapur yang tak murah, serta besarnya peluang pasar bagi restoran poke, mereka pun memutuskan untuk memperkenalkan makanan tradisional Hawaii berbahan utama ikan seperti salmon dan tuna di Salisbury. Dan surprisingly ternyata animonya tuh bagus banget gitu, dan orang tuh seneng banget dengan poke ini. Membuka bisnis di Amerika, apalagi di kota kecil seperti Salisbury, diakui Citra dibutuhkan niat yang kuat dan keberanian. Karena
modal banyak pun kalau kita nggak punya gut gitu ya, nggak punya willing untuk gini, susah juga. Di sini challenge-nya adalah kita harus mandiri, kita harus tahu, kita nggak bisa tergantung sama orang. Tapi ada satu plusnya lagi di sini itu supportnya luar biasa. Awalnya membidik target pasar pelajar dan mahasiswa, kini pelanggan Iza Poke dan Coffee juga mencakup warga setempat. Judy Marian yang hampir setiap hari datang untuk menikmati poke favoritnya, shrimp poke bowl, dan secangkir kopi latte, menyukai suasana kafe ini. I love the atmosphere here. It's very nice. The owners are wonderful. It's the best. Starbucks has nothing. Kerja keras pasangan ini tidak sia-sia. Iza Poke dan Coffee berhasil mendapat nominasi New Best Restaurant dari sebuah majalah lokal. Kalau orang ngomong Iza, itu yang come up adalah kopi enak sama tempat nyaman. Kedepannya, Citra dan Irwan ingin lebih memperkenalkan kopi Indonesia ke warga Amerika di kota ini dan sekitarnya. Dari Salisbury, Maryland, tim VOA. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News kali ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.